Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini menjawab tentang requestnya Mas Adam Fakrizi Rianto. Ya, jadi ini di dalam komentar di durasi video di ayam cemanis, peternak ayam cemanis Sidoarjo. Jadi komentarnya sangat bagus sekali. Di saat ini, pada bulan ini Desember tahun 2020, akhir tahun yang sangat membahagiakan sekali. Jadi ini requestnya tentang asal usul tentang pawang hujan. Oke, untuk penjelasannya, jadi dikatakan asal usul pawang hujan ialah merupakan suatu orang yang mempunyai bidang tersebut. Jadi untuk awal mulanya Alkisah bisa lebih tua, dikatakan di negeri lain juga bisa, dan di Indonesia juga bisa. Jadi begini, tentang kenabian dulu, karena mohon maaf, saya juga sebagai orang muslim harus menghormati agama saya terlebih dahulu. Jadi untuk hujan, pada zaman dulu di para zaman kenabian, untuk fak di bidang menyingkirkan hujan atau sandi alam, mengatur peradaban alam itu sudah ada pada zamannya Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Sis, dan Nabi yang lainnya sampai Rasulullah SAW. Jadi di situ banyak pula yang sudah mendapatkan wahyu sebagaimana menjadi asal usul pawang hujan atau menerima kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan peradaban alam. Kalau kita tarik ke Indonesia, ini asal mulanya saya ambil di artikel Google, di suku Betawi atau di suku Baduy di Jawa Barat. Mengapa kok saya mengambil dari situ? Karena Jawa ilmunya yang paling tua, di mana pembabat tanah Jawa yang pertama atau punjernya tanah Jawa yang bisa menaklukkan tanah Jawa adalah Syekh Subakir yang membabat pertama tanah Jawa, katanya, kononnya. Jadi di sini saya mengambil bahwa sannya orang zaman dahulu di suku Baduy atau di Jawa Barat itu di suatu nuansa di mana ada kalanya entah kerepotan ketika ada hajat dan sebagainya, akhirnya para dewa-dewi itu turun. Mohon maaf, dewa-dewi ini siapa? Dewa-dewi ini bisa disebut di dalam Islam seperti malaikat muqarrabin. Nah, jadi di sini orang zaman dahulu di tanah Jawa mengatakan adalah para dewa, para dewi, dan para penghuni kahyangan yang sebagaimana diperintah oleh Allah untuk mengkondisikan para anak cucunya Adam agar tidak terbengkalai di dalam menjalani hidup. Karena di mana sumber ilmu rata-rata semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk penerapannya gimana ketika para dewa-dewi itu atau di dalam Islam malaikat muqarrabin ketika menurunkan wahyunya dari perantaranya, entah itu menjelma menjadi manusia atau menjadi para tabib yang diakui di situ, jadi mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Dan bagaimanakah caranya penerapannya? Itu berbagai macam, berbagai versi. Tidak ada kontroversial di dalamnya, tidak ada berkesinambungan tentang perdebatan. Di mana suatu ilmu berbeda guru, tetap tujuannya dari guru yang satu.
Tetapi untuk penjabarannya, kenapa kok beda-beda? Ada yang memakai dupa, wewangian, kemenyan, terus ada yang memakai sapu lidi. Bahkan di suatu negeri lain, di luar negeri, ada yang memakai penangkal hujan, pengendali hujan, membuat suatu pendaman. Jadi minuman beralkohol seperti whisky atau dan sebagainya itu dipendam di dalam tanah untuk menangkal hujan. Bukan berarti menghilangkan, tapi menyingkirkan. Kalau untuk menghilangkan hujan, setahu saya hanyalah nabi dan waliullah. Untuk para dukun atau para paranormal, para pemangku adat dan sebagainya, itu hanyalah menyingkirkan. Jadi ketika mendung hujan di sini digeser beberapa kilometer dari tempat tersebut, dari hajat doanya. Untuk yang lain-lainnya seperti bahan medianya seperti apa bisa dilihat di tambahan-tambahan cuplikan di video ini, seperti pada gambar-gambar yang akan ditampilkan ini. Jadi manakala kita sebagai pemuda di zaman modern ini tidak usah heran atau kaget ataupun sampai tahayul. Yang lebih parah lagi, istilahnya ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmu-ilmu berkesinambungan dan meminta bantuan atau bergaul dengan jin dan makhluk halus. Tapi sebenarnya tidak. Kalau diuraikan secara adat istiadat di Indonesia, di Nusantara kita tercinta ini, ialah memakai sesaji, hatur sesaji maupun uborampe, sesajen dan sebagainya, memakai telur, kopi, bunga-bungaan, dupa, kemenyan, pisang dan sebagainya. Itu adalah adat di mana kita berkomunikasi dengan makhluk yang tidak kasat mata, di dimensinya maksudnya. Nah, di situ terbagi antara roh suci leluhur, pedanyangan, jin, atau kata lainnya perewangan. Bisa jadi ialah dirinya sendiri. Nah, kok bisa saya mengatakan dirinya sendiri? Ialah khotam, hitam, hatam, dan khadamnya yang ada di diri kita sendiri. Manusia pasti ada. Di dalam Islam disebutkan ialah roh, ruh, khorin, arwah, dan sebutan lain di Jawa adalah sedulur papat kalimo pancer, kakang kawah, adi ari-ari, dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita menjabarkan seperti itu, maka kita harus mempunyai panca indera, penembusan mata batin di dimensi yang sangat tinggi sekali. Bagaimana caranya? Bisa Anda pelajari di guru spiritual Anda yang Anda kenal. Bila tidak ada yang mengenal, bisa ditanyakan ke para ulama-ulama yang sepuh, mungkin bisa menjabarkan, dan juga para dukun. Ingat, jangan sampai berburuk sangka kepada dukun. Dukun adalah ada dua versi, itu sangat baik sekali. Dukun tidak lain merupakan kepanjangan dari dungo sing tekun. Tapi kebanyakan orang dukun itu disepelekan dan diremehkan, dan rata-rata beraroma buruk, istilahnya ilmu hitam. Padahal tidak. Yang paling parah ialah dukun ilmu hitam menjadi kiai atau berkedok, menyamar. Itu yang sangat bahaya. Jadi istilahnya kita membahas lagi tentang pawang hujan dan asal usulnya itu gimana. Jadi asal usulnya itu semuanya ilmu, baik itu ilmu adat leluhur, ilmu keislaman, ilmu keagamaan yang lain, semuanya rata-rata dari Tuhan yang Maha Esa. Tetap dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada ceritanya manusia bisa menciptakan ilmu itu sendiri.
Meskipun itu ilmu dari bisikan iblis atau Dajjal, tetap Dajjal siapa yang menciptakan. Jadi saya juga masih belajar, saya belum bisa apa-apa. Ini hanyalah sharing tentang apa yang saya ketahui dan saya pelajari dan yang pernah saya alami. Untuk di karakteristik yang lain, bisa menggunakan energi dari kanuragan tangan, baik khodam ataupun pendamping kita bisa. Lah, bagaimanakah sistem cara kerjanya? Bila pendamping kita ini mempunyai ilmu saiti angin ataupun seperti ilmu yang lainnya yang bisa mengendalikan angin dengan mantra-mantra yang dipunyai ataupun kita sendiri, insya Allah bisa. Tapi ada kadar batasnya. Tapi kalau kita menggunakan media alam, di mana orang lain menyebut itu sesajen, padahal bukan. Kok bisa? Jadi seperti ini, wortel, pepaya mengandung vitamin A untuk menyehatkan mata. Berbagai juga jenis media yang dikatakan sesajen itu tadi untuk membuat hujan ini disingkirkan, digeser kemana, seperti itu. Jadi antara kolaborasi energi, seperti telur dikolaborasikan dengan kopi menjadi apa di alam sana. Nah, itu yang tahu sejatinya adalah wallahu a'lam bishawab. Ada yang tahu, cuman saya belum paham di situ. Jadi seperti ketika ada dupa, kemenyan, terus ada buhur, apel jin, ada minyak. Nah, ini di dimensinya situ mempunyai kadar berkesinambungan energi yang tidak saya pahami. Nah, kok bisa? Nah, inilah kita akan mengenal keajaiban Allah walaupun itu tidak diterapkan di dalam Al-Quran. Karena mohon dipahami, saya juga masih belajar. Al-Quran adalah menurut saya kitab mentah. Bukannya saya meremehkan atau merendahkan Al-Quran, tidak. Al-Quran adalah kitab di mana penuh teka-teki dan rahasia. Jadi seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah dan pengasih penyayang. Tapi kalau dijabarkan sangat luas, membutuhkan waktu 2 tahun untuk menuntaskan. Itu yang saya pahami. Ibaratkan ngoncei, mengupas tuntas misteri Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Untuk pawang hujan tersebut, asal usulnya ya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa menyuruh perantara-perantaranya seperti malaikat Jibril, malaikat Mukarrabin dan sebagainya menurunkan wahyu ilmu-ilmu tersebut beraneka ragam versi. Jadi ilmu ini banyak, tapi segitiga gini, ujung-ujungnya tetap dari Tuhan yang Maha Esa. Ketika dibalikkan ke lambang negara kita, jadilah satu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, seperti itu pelajaran hari ini. Dan juga Mas Adam Fakrizi, mungkin itu cukup yang saya sampaikan. Bila ada kurang berkenan di hati penonton dan yang request, maupun kekurangan-kekurangan apa yang saya jawab ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar dan saya tidak bisa apa-apa untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Saya adalah hamba Allah yang penuh dosa. Jadi saya hanya bisa mengasih apa yang saya ketahui saja. Oh iya, dan juga ada lagi. Jadi bisa juga menggunakan media-media lain yang belum saya sebutkan. Contoh seperti keris, energi keris, mustika, ring peduk, tongkat, kalung, sikep yang lainnya. Nah, itu tadi kita kembali lagi dengan antara kolaborasi yang berkesinambungan dengan alam, entah dari energi gaib, energi room, energi
kodam, energi diri sendiri, maupun energi batinia. Bisa semuanya. Yang terpenting jangan lupa setiap ilmu mempunyai sanad dan salaf yang harus diketahui. Sanad yang baik adalah mempunyai guru. Ilmu tanpa guru adalah gurunya setan. Sangat berbahaya sekali. Salaf adalah pembenarannya. Istilahnya salaf itu seperti alhasil dari rasanya sanad. Ibaratkan pengertiannya, pembenarannya, dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Salam sejahtera bagi guru saya semuanya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan requestnya Mas Adam Fakrisi. Jadi itu tadi penerangan saya, penjelasan saya untuk menjelaskan asal-usul pawang hujan itu bagaimana. Ternyata ialah itu semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kok sampai seperti ada sesajen dan sebagainya? Biar di situ kita memahami. Karena begini menurut saya, ketika kita berdoa kepada Allah, logikanya seperti ini. Kalau kamu berdoa kepadaku terus, tapi kamu nggak mau mencari, ya percuma, sia-sia. Jadi contoh, kita berdoa, Tuhan, aku ingin kaya. Tapi kalau kita nggak mau berusaha ataupun kerja, mencarinya, uang, harta, ya kita nggak bakal bisa kaya kalau kita berdoa terus. Terkecuali kita dalam kurung nabi dan waliullah. Tapi kalau kita sebagaimana kalau manusia biasa, carilah. Jangan berdoa aja, carilah. Karena apa yang aku ciptakan di bumi semua ini, baik yang di alam semesta dan di dalam bumi, semuanya aku ciptakan tidak sia-sia. Kalau kita jabarkan, semuanya mengandung manfaat. Entah dari jasmania, rohania, dan ilmiah. Di surat mana Kak Ibu? Di Al-Quran? Di surat Al-Imran ada, cari, saya nggak ingat ayatnya. Dan kalau di kajian kitab Al-Hikam juga ada. Seperti itu ayatnya sebenarnya di Al-Hikam, mohon maaf. Kalau innallaha rabbi marabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Jadi semuanya menyeluruh dan tetap ada satu Tuhan, satu atap. Kalau dari Al-Hikam, man arofa nafsahu wa qad arofa robbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Kalau di Jawa dinamakan ilmu sejati, sejati neroso. Di ajaran Syekh Siti Jenar juga ada. Manunggaling kawula Gusti kerentek ati bakal dumadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menafsir, kita melihat, jadikanlah itu filter. Jadikanlah penerapan pembahasan. Jangan ditelan mentah-mentah, harus dipikir berkali-kali. Tapi ingat, semuanya harus mempunyai jalur sanad dan salaf yang baik. Walaupun kita di ajaran adat Nusantara, supaya tidak seakan-akan kita ini pintar. Terkadang orang ingin mempunyai sesuatu, minta enaknya saja, diambil kebahagiaannya ketika ada enaknya. Tapi ketika ada susahnya, dia menghindar. Ini sangat salah menurut saya. Tapi menurut yang lain benar, tidak apa-apa. Jadi TB Askarwangi hanya cukup sampai di sini saja. Yang selanjutnya bisa dipelajari yang lainnya atau pembahasan dengan saya ketika dimana sharing. Silakan. Saya Jawa Timur, Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Desa Singopadu. Saya sendiri Yudo Eko Widianto. Saya sangat berterima kasih sekali tentang requestnya
Mas Adam yang berkomentar di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Bhinneka Tunggal Ika semuanya. Jangan lupa tetap dukung channel YOTBH Sekarwangi.